Oke, ini kita lanjut ya penjelasannya ya. Jadi minggu depan bisa tinggal fokus di latihan. Nah, sekarang karena tadi kelamaan ya nungguin ngirim-ngirim, tinggal ngirim-ngirim aja lama banget sampai hampir 1,5 jam. Kita sisa cuma 6 menit tadi, terlalu lama. Nah, kita lanjutkan tadi sampai di bagian keempat sudah ya. Berarti sekarang kita lanjut ke bagian kelima. Nah, bagian kelima ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat, ya kan? Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kita langsung aja ke contoh soal. Di sini ada soal 2 pangkat 2X min 2 pangkat X plus 3 plus 16 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan ini berarti kita uraikan dulu ya. Kita sederhanakan dulu. Kita lihat di sini ada yang pangkatnya dalam berbentuk persamaan. Nah, masih ingat kan dalam aturan pemangkatan, jika basisnya sama pada perkalian bilangan berpangkat, maka berarti pangkatnya ditambah, ya kan? Nah, berarti 2 pangkat X plus 3 adalah 2 pangkat X dikali 2 pangkat 3 plus 16 sama dengan 0. Jadi, kita lanjutkan. Kita buat pemisalan untuk menyederhanakannya adalah dengan 2 pangkat X sama dengan P. Maka berarti kita ganti 2 pangkat 2X. Nah, 2 pangkat X-nya adalah P, berarti 2 pangkat 2, ya kan? Kemudian min 2X dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat X adalah P, 2 pangkat 3 itu adalah 8, ya kan? Berarti P dikali 8 adalah 8P. Ditambah 16 sama dengan 0. Nah, kemudian ini adalah bentuk dari persamaan fungsi kuadrat. Kita keluarkan ya dengan cara memfaktorkan atau pakai rumus ABC untuk P1 dan P2. Nah, kita dapat P-nya min 4 dengan P min 4. Boleh di trial and error. Nah, trial and error coba. P dikali P adalah P kuadrat, betul ya? P dikali min 4 adalah, uraikan dulu di sini. P dikali P adalah P kuadrat. Kemudian P berikutnya dikali min 4 adalah min 4P. Yang dilihat tanda di depannya ya. Kemudian min 4 dikali P itu adalah min 4P juga. Min 4 dikali min 4 adalah positif 16. Berarti sama dengan 0 ya, jangan lupa. Nah, berarti P kuadrat dikurang min 4P min 4P. Akumulasi negatif ya, min 8P plus 16 sama dengan 0 ya. Jadi kalau sudah cocok, ya sudah, karena ini sama-sama P min 4 dengan P min 4, jadi kita ambil aja satu. Jadi P min 4 sama dengan 0, kemudian P-nya pindah ruas ya, P sama dengan 0 plus 4 adalah 4. Jadi baik P1 maupun P2 itu sama-sama 4. Kalau sudah ketemu P-nya, kita kembalikan lagi. Karena tadi P itu hasilnya 4, sedangkan kita buat pemisalan dari 2 pangkat X adalah 4, maka 2 pangkat X sama dengan basisnya harus sama dulu ya. Kita samakan basis dengan basis 2 dipangkatkan berapa hasilnya nanti 4. Berarti kan dipangkatkan 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, setelah basisnya sama seperti tadi, kita coret atau kita abaikan. Kita fokus di pangkat aja. Berarti langsung ya, karena dia langsung bilangan bulat, jadi ketemunya juga langsung. Jadi pangkatnya kita selesaikan, X-nya adalah 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2. Oke, untuk bagian ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kemudian ini ada soal-soal di bawahnya. Soal-soal ini abaikan aja. Kenapa? Karena di file setelahnya itu ada soal-soal yang lebih lengkap. Saya hapus dulu. Nah, kalian kerjakan aja soal-soal yang ada di bagian A. Nah, ini cukup banyak, jadi makanya waktunya minggu depan mudah-mudahan bisa lebih efektif ya. Jangan lambat, itu terlalu lama. Ya, minggu depan presentasi, ya. Karena di WA juga sama aja, ternyata di WA lama. Jadi kalian presentasikan jawaban-jawaban ini per orang.
Hanya yang bagian A aja. Ini kan banyak sebenarnya file ini isinya ada A, B, dan C. Nah, cukup kerjakan di bagian A saja. Ya, bagian A ini sampai nomor 26. Tugas ini adalah individu. Jadi scoringnya juga individu. Nah, untuk tugas yang tadi itu kelompok. Jadi nanti di total ya betulnya berapa dikali bobotnya 5. Jadi setiap kelompok akan mendapatkan total senilai tersebut. Nanti dituliskan aja di dalam grup WA ya, berapa kelompok satu, misalnya tadi ada 25 soal, dikali 5 kalau betul semua dapat berapa. Ditulis ya, kelompok satu skornya berapa, kelompok 2 berapa, kelompok 3 berapa. Ditunggu sampai jam 4 sore. Nanti sekretaris akan lebih mudah untuk posting. Ya. Hasil dari scoring soal-soal yang tadi kita bahas di WA. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang persamaan dan pertidaksamaan. Karena kita bahas soal persamaan. Persamaan itu dinotasikan dengan apa sih? Persamaan itu dinotasikan dengan tanda sama dengan, ya kan? Jadi ada persamaan dinotasikan dengan tanda sama dengan dan pertidaksamaan dinotasikan dengan tanda apa? Kalau pertidaksamaan dengan tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil dari sama dengan. Nah, itu ya. Sekarang kita fokus ke bagian persamaan. Nah, kita ambil contoh untuk persamaannya yang ini. 4x sama dengan 20. Saya pakai teks aja ya biar gampang. Sebentar dihapus dulu. Kita masuk ke bagian persamaan. Kita mulai kerjakan bagian yang pertama, yaitu 4x sama dengan 20. Nah, berarti kalau dalam bentuk persamaan ini, maka kita pasti intinya cari si x kan? X sama dengan 20 dibagi 4 gitu kan? Jadi, X sama dengan berapa? 5 ya. Oke, berikutnya. Soal yang kedua sama ketiga. Pasti soal kedua sama ketiga juga pasti paham ya. Caranya sama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertidaksamaan. Bagian pertidaksamaan dulu nih. Tadi pertidaksamaan itu dinotasikan dengan tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, ya kan, lebih kecil dari sama dengan, atau lebih besar dari sama dengan. Sekarang kita ulas bagian contoh soal yang pertama. 3x lebih besar dari 6. Berarti x lebih besar dari 6 dibagi 3. Maka x itu adalah 2, ya kan? Nah, sampai sini ketika ditentukan X-nya adalah 2, apakah jawabannya sudah selesai sampai di sini? Ternyata belum, karena tadi ketika persamaan berarti jawabannya tepat, benar, persis itu. Tapi kalau ketidaksamaan berarti maknanya lebih luas lagi. Nah, kalau X-nya ini lebih besar dari 2, berarti seperti apa kalau lebih besar dari 2? Bisa 3, 4, dan seterusnya, ya kan? Itu ya. Untuk soal yang berikutnya juga sama ya. Caranya sama semuanya. Kita coba yang nomor 2.
Untuk yang nomor 2, ini adalah 2x plus 2 lebih besar sama dengan ya. Saya bisa nggak ya bikin sama dengan? Oh, saya nggak bisa ya. Saya nggak bisa bikin sama dengan garis bawah di sini. Saya tambahin nolnya nanti deh. 6. Anggap aja ini ada ya. Nanti saya kasih tanda nolnya aja. Maka, nah, kalau seperti ini berarti bagaimana? Step berikutnya adalah kita pisahkan yang ada variabel dengan yang tidak ada variabel. Yang ada variabel itu adalah si 2x-nya aja kan. 2x ini lebih besar lebih besar sama dengan dari 6. Nah, karena tadi plus 2 itu positif, min 2 jadi negatif. Min 2. Kurang 2 maksudnya. Jadi 2x lebih besar sama dengan 4. Maka 2x, maaf, x itu lebih besar sama dengan 4 dibagi 2. Jadi x itu adalah lebih besar sama dengan dari 2. Nah, apakah sampai di sini selesai? Jawabannya tidak ya. Karena tadi pertidaksamaan itu punya makna sendiri kan. Jadi jawabannya berapa? Lebih besar sama dengan 2. Berarti maknanya adalah mulai dari 2, ya kan? Karena bukan kalau lebih besar aja berarti 3, 4, dan seterusnya. Tapi kalau lebih besar sama dengan berarti bisa. Mulainya sama dengan bilangan itu sendiri. 2, 3, dan seterusnya ya. Jadi awalannya sama. Tuh ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, saya kasih tanda dulu. Nah, ini tadi ya tandanya lebih besar sama dengan sebenarnya. Oke, cukup jelas ya. Nah, baik, kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke soal cerita dalam persamaan. Nah, untuk persamaan yang digunakan ini adalah fungsi linear satu variabel. Kita lihat di sini ada contoh soal. Seorang mahasiswa membayar biaya fotokopi dan ATK sebesar Rp50.000, ya kan? Kita apa namanya? Dengan biaya fotokopi 3.000 per lembar dan ATK 8.000 per item. Jika total ada 10 item, di mana 10 item ini itu di dalamnya termasuk fotokopi dan ATK. Jadi belum clear dari 10 ini berapa macam sebenarnya masing-masing gitu kan. Berapa jumlah fotokopi yang dipilih. Nah, kita notasikan ya pembahasannya. Kita ketahui dulu X-nya ini misalnya adalah jumlah fotokopi, Y-nya adalah jumlah ATK. Berarti dari informasi soal ini kita bisa tuliskan dalam bahasa matematis. Kita punya dua persamaan. Ini persamaan ya, bukan soal. Ini persamaan yang diterjemahkan dari soal cerita ini. Yang pertama tadi ada 10 item. 10 item ini adalah fotokopi dan ATK, di mana fotokopi itu adalah X dan ATK adalah Y. Maka persamaan satu adalah X ditambah Y sama dengan 10, ya kan? Kemudian persamaan 2, X-nya ada 3.000 kan? Jadi 3.000 X ditambah ATK-nya 8.000 harganya. Jadi 8.000 Y sama dengan 50.000. Ini kurang 0 ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, berarti kita pakai cara substitusi. Nah, substitusikan ke persamaan ini. Nah, kalau kita mau mensubstitusi, berarti kita harus lihat nih dari persamaan satu dan 2 ini, yang paling sederhana yang mana ya kira-kira.
Kalau kita lihat dari persamaan satu dan 2 agar bisa disubstitusi, maka persamaan yang paling sederhana adalah persamaan yang pertama. Ya enggak? Ini, persamaan ke satu. Nah, persamaan ke satu dipilih. Nah, kembali lagi nih, kita mau substitusi si X atau si Y. Nah, bebas ya. Nah, tapi kita ikuti alur aja, karena di contohnya itu yang disubstitusi adalah Y, maka Y kan yang disubstitusi di sini. Maka di sini kita rubah dulu fungsinya. Kalau kita mau substitusi ke Y, berarti fungsi yang paling sederhana kita ubah dulu ke bentuk Y. Y sama dengan 10, ya kan? Tuan rumahnya dulu, kemudian pindah ruas si X-nya, min X. Nah, kalau misalnya kita belum karena kita udah ada pembahasan, jadi kita ambil ya. Nah, kalau misalnya saya maunya si X aja, ya sudah, berarti kita sederhanakan si X ya, supaya mudah mensubstitusi, jadi persamaannya disederhanakan. X sama dengan 10, ya kan, tuan rumahnya tadi di ruas kanan. Nah, si Y-nya beda ruas. Min Y. Tandanya positif beda ruas jadi negatif ya. Jadi baru disubstitusi ke dalam persamaan ini. Kalau si X maka mengganti si X. Tapi kalau si Y berarti mengganti nanti nilai si Y. Nah, proses berikutnya kita substitusi ya ke persamaan 2. Karena yang dimodifikasikan persamaan satu ya. 3000X plus 8000 Y sama dengan 50.000. Lalu kita ganti nilai Y-nya adalah tadi 10 min X. Nah, kita substitusi ke sini. Kalau sudah, kita kalikan ke dalam dulu 8.000 dikali 10. Kemudian 8.000 dikali min X. Jadi min 8.000 X. Nah, kalau sudah, kita baru bisa akumulasi semua, ya kan? Ingat, yang bisa diakumulasi adalah yang ada variabelnya sama. Maka didapat X-nya adalah 6, kemudian substitusi lagi ya. Tadi kan totalnya ada 10 ya, X plus Y adalah 10. Maka 10 dikurang 6, hasilnya 4. Jadi jumlah ATK itu ada 6 dan fotokopinya itu ada 6. SA. Jumlah fotokopinya ada 6 lembar dan ATK-nya adalah 4 item. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu fungsi pertidaksamaan, di mana fungsi linearnya ini adalah fungsi linear dua variabel. Sebentar, saya hapus dulu. Nah, untuk persamaan linear dua variabel di sini ya, sebenarnya caranya sama aja seperti yang tadi, ya kan, stepnya. Nah, cuman ini kita sebenarnya merefresh aja sih materi waktu kalian masih SMP, SMA dulu. Persamaan linear dua variabel ini yang pertama menggunakan metode substitusi, persis seperti cara yang pertama tadi. Yang kedua eliminasi. Yang ketiga metode campuran. Berarti kalau campuran yang biasa kita gunakan ya, kita eliminasi dulu, hasil eliminasinya kita substitusi gitu kan. Atau sebaliknya juga boleh sebenarnya. Tapi umumnya lazimnya kalau campuran itu ya dieliminasi dulu kan. Nah, persamaannya ini ya ada persamaan satu dan dua. Nah, jadi saya minta kelompok itu masing-masing, ini kan kelompoknya, misalnya kelompoknya ada ganjil, genap. Jadi ada 3 ya. Untuk yang ganjil, silakan trial metode substitusi dan eliminasi. Sedangkan kelompok yang genap itu trial metode campuran. Gitu. Nah, jadi pada saat metode substitusi seperti tadi ya, mau mensubstitusi yang mana? Persamaan satu kah? Atau persamaan dua? Yang biasanya kalau mau substitusi kita modifikasi persamaan yang sederhana dulu. Mungkin yang sederhana itu adalah persamaan satu, ya kan? Kita bisa sederhanakan si Y-nya aja biar simpel, ya kan?
Kalau si X kan kita harus bagi dua lagi, karena dia 2X. Nah, substitusikan supaya dapat nanti hasil X-nya berapa, Y-nya berapa ke dalam persamaan dua. Nah, kalau eliminasi berarti kan menghilangkan salah satu, dinolkan salah satu. Nah, bebas ya mau variabel X-nya dulu kah atau Y-nya dulu kah. Nah, ini berarti setiap apa variabel ya, mulai dari variabel X-nya dulu dieliminasi. Kalau udah ketemu, baru eliminasi lagi variabel Y. Jadi ini eliminasi dua kali per variabel, tapi nanti ketemunya sama juga. Nah, kalau cara yang sekaligus, ya adalah cara metode campuran. Eliminasi dulu hasilnya, lalu substitusi ke salah satu. Nanti langsung dapat. Ya. Jadi, tugas yang kedua adalah, apa tadi? Menyelesaikan metode substitusi dan eliminasi untuk kelompok ganjil. Ya, kelompok ganjil yaitu kelompok satu, kelompok 3. Sedangkan yang bagian ini itu kelompok genap, yaitu kelompok 2, 4, dan seterusnya. Ya, ini tugasnya. Sebentar, saya screenshot dulu untuk reminder. Nah, setelah itu ada lagi nih. Sebentar, sebentar, ini ketutup soalnya. Nah, ini ada soal lagi. Ini ada soal persamaan dan pertidaksamaan. Kalian pilih dari setiap kelompok itu, dan itu nggak boleh sama ya. Ambil soal persamaannya satu dan soal persamaan, pertidaksamaannya dua. Nah, khusus soal yang ini nanti dikirim PDF aja. Kalau yang lain-lain dipresentasikan ya. Khusus untuk soal yang persamaan dan pertidaksamaan. Misalnya nih, kelompok satu. Kelompok satu mengerjakan persamaan nomor satu dan pertidaksamaan nomor satu misalnya. Kelompok dua mengerjakan persamaan nomor dua dan pertidaksamaannya nomor dua. Itu ya. Jadi setiap kelompok memilih variasinya dan itu tidak boleh sama. Oke, sampai di sini dulu tambahan penjelasan materi kita. Sampai ketemu minggu depan presentasinya di Zoom. Ya, dipersiapkan supaya waktunya nggak kebuang-buang. Sayang banget ya. Kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita online ya.